aéroport privé dans ton GPS. Faut qu'il soit... Halo sedulur Glelengers, balik maning karo nyong G11 Story. Siki nyong garap ngalurna cerita film tentang mantan pasukan khusus yang paranoid dan dihantui trauma perang. Dia mendapatkan pekerjaan untuk menjaga seorang bocil yang sedang diincar oleh ayahnya sendiri karena telah kabur dari rumahnya setelah menolak perjodohan dengan kakek-kakek tua bangka. Kepriwe keseruan filmnya, langsung baik kie ceritane. Berlatar di Prancis, cerita akan berfokus pada mantan pasukan elit yang sudah pensiun dan mengalami trauma berat yang bernama Elias. Saat ini Elias tinggal di rumah perawatan bagi para veteran perang. Karena trauma yang dialaminya, setiap akan keluar rumah dia selalu memasang selotip di pintu untuk berjaga-jaga apakah ada orang yang masuk ke kamarnya. Di salah satu klub malam, Elias datang untuk menemui sahabat lamanya, sing jenengane Rian, untuk menawarkan pekerjaan sebagai pengawal di rumah salah satu sultan yang ada di Prancis. Menyadari jika sekarang Rian bergaul dengan para preman yang mengaku ormas, Elias pun menolak tawaran tersebut. Comment ça va, Elias? Quelque chose pour toi. Très bien payé. Ça n'a pas été facile à retrouver, hein. Pour l'instant, je suis déjà sur un truc. Di sini kita diperlihatkan sebagian kecil dari skill dan keterampilan Elias, di mana gabus rokok yang dibakar dan dipipihkan bisa menjadi benda tajam dan memungkinkan menjadi senjata yang berguna di pertempuran. T'as été un frère pour moi. Sepulangnya ke rumah, Elias mendapati jika selotip yang ditempelkan ternyata sudah terbuka, yang berarti ada seseorang yang memasuki kamarnya. Elias pun langsung bersiap-siap dengan pisaunya. Namun ternyata itu hanyalah kakek penjaga rumah yang ingin memeriksa kondisi Elias. Namun setelah melihat kondisi kamarnya, kakek pun menyimpulkan jika Elias masih mengalami trauma pasca perang, yang membuat Elias waspada dan cemas berlebihan. Elias pun memutuskan untuk pergi saat itu juga karena selalu dianggap halu oleh si kakek penjaga rumah. Elias yang tidak mempunyai tempat tujuan berencana untuk menemui Rian di tempat kerjanya dan berubah pikiran untuk menyetujui tawaran pekerjaan tadi malam. Alors, t'as réfléchi? C'est quoi? Tu commences demain. Et le téléphone, là, c'est cadeau. Singkat cerita, disinilah tempat kerja baru Elias, rumah megah milik Sultan yang bernama Jamal. Di sana juga ada Amina, adik dari Jamal, dan juga Nur, anak dari Amina. Setelah selesai berkenalan, Elias langsung diberitahu tugasnya, yaitu sebagai pengawal Amina dan Nur dari segala ancaman dan mara bahaya. Terlahir dari keluarga kaya raya, banyak sekali orang yang mengincar dan ingin memanfaatkan mereka berdua. Elias, Flores. Salam, monsieur. Nos chambres sont par ici. La tienne est là. Di hari pertama bekerja, Elias mendapatkan tugas untuk mengawasi Amina yang akan keburan di dalam kolam renang yang canggih ini. Namun, Elias merasa gugup dan risih karena melihat Nur yang berputar-putar di pinggir kolam renang, serta musik senam SKJ yang sangat berisik. Toi, suis-moi. Setelah Amina selesai berenang, Elias ditugaskan untuk mengambil paket COD di pintu samping. Saat sedang membayar paket COD ke kurir, Nur yang angel domongi tiba-tiba menyelonong keluar untuk sepedaan. Di mana saat itu juga ada dua orang mencurigakan yang menaiki sepeda motor, seolah-olah sedang mengamati kediaman Jamal. Setelah kejadian itu, Elias pun langsung melaporkan kejadian tadi kepada kepala keamanan, di mana kepala keamanan langsung memberikan senjata kepada Elias untuk berjaga-jaga. Retour en repérage. Le passager était armé, prêt à braquer. Di malam harinya saat Elias mau sebat di luar, ada Nur yang sedang mengamati bintang-bintang dengan teleskopnya.
Di saat Nur ingin menunjukkan rasi bintang yang diamati, Elyas langsung memberitahu nama rasi bintang tersebut. Pourquoi tu mens, tu connais rien? C'est la constellation d'Hercule. Ah oui. Nur yang penasaran kenapa Elyas tahu tentang rasi bintang pun langsung menanyakannya. Ternyata Elyas adalah mantan pasukan elit penerjun payung dan astronomi, di mana hal itu adalah pelajaran dasar dan pengetahuan yang wajib diketahui. J'étais chuteur opérationnel dans l'armée. Comment tu connais les étoiles, toi? J'ai sauté en parachute de nuit, à 10 000 mètres. Elias, tes cigarettes. Di keesokan paginya terlihat Jamal dan Amina yang sedang adu bacot. Amina protes karena setelah berbulan-bulan berada di Prancis, belum pernah sekalipun keluar rumah dengan alasan keamanan untuk mereka. زي الناس التانيين أمينة أنت عارفة إنه إحنا هذه سوالف كبار يلا تسوي المرة الجاية ومين معها حاج؟ Setelah perdebatan panjang, Jamal pun akhirnya kalah menghadapi dua congor wanita ini dan terpaksa mengizinkan mereka keluar, namun harus tetap dikawal oleh Elyas. Elyas pun harus bekerja ekstra karena selain menyetir, dia pun harus siap dengan apapun yang terjadi jika ada hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah selesai belanja dan jalan-jalan, di tengah perjalanan pulang ada remaja iseng yang pegang-pegang mobil mereka saat berada di lampu merah. Elyas pun langsung menunjukkan bedile untuk menakut-nakuti mereka. Tak berselang lama, pengendara motor yang kemarin mengawasi rumah Jamal terlihat kembali dan seakan membuntuti mereka. Jamal pun langsung gaspol. Setibanya di rumah, Elyas yang penasaran pun meminta Nur untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa Nur dan Amina selalu diincar terus oleh orang-orang misterius. Nur pun akhirnya bercerita jika Amina dan Nur telah kabur dari Dubai, lebih tepatnya kabur dari ayahnya, yang berniat menjodohkannya dengan kakek-kakek kaya raya di sana. Kemungkinan orang-orang tersebut adalah orang-orang bayaran ayahnya. Dans la voiture, ta mère a dit nous ont retrouvés. Qui vous a retrouvés? Voilà, là c'est là où Elle j'habite. veut te marier de force. Jamal, c'est pas mon père, c'est mon oncle. Qui est ton père? Mon père, c'est le tir Abdoulaye Saïd. Merasa ditipu oleh Jamal dan tidak sesuai dengan kontrak kerja, Elyas pun menodongkan bedile ke Jamal. Dan ujuk-ujuk, Menteur. tak lama setelah itu ada pasukan khusus berdatangan menerobos rumah Jamal dan langsung membunuh para penjaga di sana. Anjing penjaga pun tak lupa dihabisi juga. Namun anjing itu sempat menggigit salah satu pasukan tersebut. Elyas yang sudah terbiasa dengan adrenalin tinggi pun langsung beraksi menghabisi mereka semua. Setelah beberapa saat main tembak-tembakan, Elyas pun menemukan Amina yang sedang bersembunyi di dalam lemari. Mengetahui Nur yang sudah tertangkap melalui radio yang diambil dari salah satu pasukan yang sudah tewas, Elyas pun langsung bergegas menuju ke bagian barat kolam dan segera untuk menyelamatkan si Nur. Cachez-vous, je m'en occupe. Prenez ça. Dengan menggunakan sebatang besi dari payung sebagai senjata, Elyas mampu melumpuhkan penculik dan berhasil membawa si Nur untuk kabur. Sempat berhasil kabur menggunakan mobil, namun pada saat di tengah perjalanan, Elyas berhasil disusul oleh salah satu pasukan pembunuh. Elyas pun langsung putar balik dan kabur melewati jalanan sempit. Di sana, Elyas berhasil menjatuhkan mereka semua. Saat setelah insiden tadi, Elyas langsung membuang HP mereka berdua untuk menghindari pelacakan. Karena mobilnya sudah rusak, Elyas dan Amina memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menggunakan bus patas Sinar Jaya. Regardez ici. Seumur-umur jadi Sultan Kaya Raya, Amina dan Nur terpaksa harus menggembel dan jalan kaki menuju kawasan kumuh, yang di sana terdapat saudara tiri Elyas. Namun bukan sambutan hangat yang diterima, melainkan penolakan akibat masalah yang terjadi di masa lalu. Setelah bernegosiasi lagi, Elyas akhirnya diizinkan untuk tinggal sementara. S'il vous plaît, faut soigner sa blessure.
Tu fais si mal que ça. Je crois que je sais pas faire autrement. Beberapa hari berlalu, siaran di TV menyiarkan jika Elias telah menjadi tersangka utama atas pembunuhan dan kekacauan di rumah Jamal. Curiga jika Rian terlibat dengan ini, Elias pun pergi menemui Rian untuk meminta penjelasan. Point traqué, j'ai jeté. C'est toi qui as recruté le commando? De quel commando tu parles? Ils tous! Ils les ont montrés aux infos. T'as pas vu les images? Arrête ça! Arrête ça! Tak tahu apa yang terjadi, Rian malah menanyakan mengapa Elias menghabisi Jamal dan pengawalnya. Apakah karena uang? Tidak terima dituduh sebagai tersangka, Elias membawa Rian ke rumah Jamal untuk mengecek CCTV. Alangkah terkejutnya Elias, rumah Jamal yang telah menjadi TKP sama sekali tidak ada bekas darah dan tanda baku tembak, seperti yang dikatakan Elias tadi. Tak sampai di situ saja, Elias dan kita yang menonton pun lagi-lagi dibuat terkejut dengan fakta jika pelaku tersebut adalah Elias itu sendiri. Aquari est mort ici. Il y avait du sang partout. Aquari est mort. Sesuai penjelasan di awal, Elias mengalami trauma berat pasca perang dan sering mengalami halusinasi seakan berada di dalam aksi yang beradrenalin. Dan itulah mengapa alasan dia harus meminum obat dan harus tinggal di rumah perawatan veteran perang. Je me souviens de rien. Elias pun merenungi segala perbuatannya yang sama sekali tidak dia ingat dan merasa sangat-sangat depresi. Di sisi lain, Rian mencoba untuk memeriksa kembali CCTV dan menemukan hal yang aneh, bahwa ternyata rekaman CCTV telah direkayasa menggunakan AI, sehingga benar bahwa apa yang telah terjadi benar-benar bukan perbuatan Elias, sesuai dengan ingatannya. Elias, regarde. Mereka pun menyalin rekaman CCTV tersebut untuk sebagai bukti, dan juga mengantar Elias menemui orang yang menawarkan pekerjaan kepadanya, untuk membuktikan jika Rian tidak terlibat dalam masalah ini. Kita sebut saja Prajan, orang yang telah menawarkan pekerjaan kepada Rian dan bertanggung jawab atas rekayasa CCTV dengan menggunakan AI. Setelah disiksa berkali-kali, akhirnya Prajan mengaku jika ayahnya si Nur adalah orang berpengaruh di Dubai, dan dialah yang telah mengirim pasukan khusus untuk membawa Nur dan Aminah pulang kembali ke Dubai. Je vais te demander une dernière fois. Je t'écoute. Envoyez un commando chez lui pour exfiltrer la petite. Di keesokan harinya, Rian dan Elias kembali ke pemukiman di mana Aminah dan Sinur bersembunyi di sana dan menyarankan untuk segera pergi dari Prancis karena sudah tidak aman lagi. Inggris mungkin menjadi tujuan yang bagus untuk Aminah dan Sinur, namun mereka harus lewat jalur ilegal bersama para imigran gelap menggunakan truk kontainer karena bandara dan pelabuhan mungkin saja sudah tidak aman lagi untuk mereka. Tu peux voir celle de Nour? Non, c'est des migrants là-bas. Ça coûte un bras. Combler des bitcoins, enfin de la crypto. Nour la même chose. Pada malam harinya mereka langsung OTW ke tempat tujuan. Di tengah-tengah perjalanan mereka mampir ke warung untuk makan malam. Namun Elias menyadari jika mereka dibuntuti oleh pasukan pembunuh tempo hari. Elias pun langsung memutuskan untuk menghabisi mereka semua. Tu vas où? Tanpa basa-basi, Elias memasuki mobil van putih yang mereka gunakan. Terlihat seorang perempuan pasukan pembunuh yang pura-pura culun dan tak tahu apa-apa. Namun, ujuk-ujuk tak butuh waktu lama untuk meratakan mereka semua. Kurang dari 5 menit, Elias berhasil membantai mereka semua. Insting Elias benar-benar sangat tajam. Terlihat dari bekas luka gigitan anjing pada salah satu anggota tersebut yang dia sempat lihat tempo hari di rumah Jamal. On s'arrête jusqu'à Calais. Moi, je vais dormir un peu. Sesampainya di tujuan, si Nur dan Aminah harus satu kontainer dengan para imigran gelap lainnya. Namun, karena Nur sangat takut dan baru pertama kali dengan situasi seperti ini, Elias menawarkan diri untuk mengantarnya sampai ke pelabuhan. Prends mon sac. They will find you. Setelah beberapa saat truk melaju, semua orang terkejut karena truk yang mereka naiki tiba-tiba berhenti secara mendadak. Dan lagi-lagi, insting Elias selalu benar. Truk ini telah dibajak dan ujuk-ujuk
Nur akhirnya berhasil diculik oleh pasukan khusus yang dikirim oleh ayahnya. Sementara Amina dan para imigran gelap lainnya tewas tertembak tanpa bisa apa-apa. Namun, Elias yang selalu memakai rompi anti peluru berhasil selamat dan lolos sebelum truk itu meledak karena dibakar. Di sisi lain, di tempat markas pasukan khusus yang berhasil menculik Ryan dan Nur, terlihat jelas bahwa mereka masih satu komplotan yang selama ini selalu berusaha untuk menculik si Nur. Terlihat dari tato berlian yang ada di tangan mereka. Dengan disiksa terus-menerus, akhirnya Ryan harus menceritakan siapa Elias sebenarnya. Ils ont torturé Elias, H24. Pendant Elias, c'est pas un soldat, c'est un guerrier. Crapahuté pendant des jours. Et vous l'avez remis en marche. Sesuai dengan yang diceritakan Ryan, Elias adalah tentara spesialis ekstraksi dan terjun payung. Sudah menjalani 24 misi infiltrasi dan berhasil menyingkirkan 11 pemimpin kelompok pemberontak. Dan semua itu hanya dilakukan seorang diri. Et vous l'avez remis en marche. 4 missions d'infiltration, 11 chefs djihadistes éliminés à lui tout seul. Et il a jamais rien lâché. Mendengar fakta gila ini, 3 anggota pasukan khusus ini langsung menghabisi Ryan dan segera menghubungi rekannya yang ada di Dubai. Untuk bersiap-siap, empuk-empukan Elias datang ke sana untuk menyelamatkan si Nur. Dites-leur en anglais ou en arabe. Il est extrêmement dangereux, il arrive. Dan benar saja, sesuai dugaan mereka, Elias memang akan pergi untuk menyelamatkan si Nur. Dengan dibantu oleh asisten Ryan yang berprofesi sebagai jasa penyewaan terjun payung. Dengan segudang pengalaman yang mereka miliki, tak sulit untuk menemukan posisi si Nur saat ini, yaitu berada di gedung tertinggi di Dubai yang juga menjadi tempat tinggal ayah si Nur itu sendiri. Tak berselang lama, mereka pun langsung beraksi pada malam itu juga. 30 minutes max. Après, je serai obligé de décoller. Dans 40 minutes maximum si tu veux qu'on redécolle pour le Maroc. Sesampainya di atas kota Dubai, Elias pun langsung terjun sesuai dengan titik koordinat yang ditentukan. Setelah berhasil mendarat mulus di atap gedung, Elias pun langsung bersiap dengan semua peralatan yang dia bawa dan menuju tempat Nur ditahan. Akhirnya Elias berhasil menyelamatkan si Nur dengan mudah, tanpa perlu usaha yang lebih. Namun tiba-tiba saat mau keluar, sistem keamanan gedung aktif dan semua penjaga dialihkan semuanya untuk memburu Elias. Ils ont bloqué l'ascenseur. Berhasil menghindar dan bersembunyi di ruangan penuh barang antik, Elias lagi-lagi harus baku tembak karena para pasukan berhasil menerobos masuk. Karena perbedaan skill dan jam terbang, Elias berhasil menemukan mereka dengan sangat mudah. Tak selesai di situ, pasukan pembunuh berdatangan kembali untuk mencari Elias. Hanya dengan menggunakan CCTV untuk melihat target, Elias berhasil melumpuhkan mereka dari balik pintu. Di sisi lain, Nur disuruh untuk bersembunyi di dalam lift, dan Elias akan melakukan solo squad di bawah air hujan buatan. Lagi-lagi Elias berhasil melumpuhkan para pasukan khusus. Elias berniat membawa Nur keluar dengan cara digendong, namun ujuk-ujuk setelah berhasil membantai para pasukan khusus, Elias dan si Nur berniat menuju ke atap gedung untuk keluar. Namun Elias sempat akan menghabisi ayah si Nur yang berada di dalam kamar. Tetapi hal itu dihentikan oleh si Nur karena dianggap tidak perlu. Tiba di atap gedung, Elias langsung bersiap untuk turun menggunakan parasut yang sudah dia siapkan. Sempat menolak karena takut, akhirnya si Nur memberanikan diri untuk terjun menggunakan parasut. Setelah semuanya selesai, akhirnya si Nur dititipkan ke pondok pesantren Al-Hikmah cabang Prancis. Selain aman dari ayahnya, Nur juga bisa mengenyam pendidikan yang baik di sana dengan tenang. Setelah mengucapkan perpisahan dengan Nur, Elias masih harus menyelesaikan satu masalahnya lagi, yaitu 3 pasukan khusus pembunuh Ryan sebelumnya. Tak perlu aksi berlebihan, Elias langsung melobikan mereka menggunakan sniper dari jarak jauh. Tamat. Pesan-kesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kita tidak bisa menilai seseorang hanya dengan dari satu sisi.
Bagaikan lampu Philip yang bersinar membelakangi kita, bukan berarti lampu itu kurang terang, melainkan kurang tepatnya posisi kita untuk menilai sesuatu. Matur nuwun sing wis nonton sampai rampung, ajak kalian di like, komen, karo subscribe, kasih tahu teman-teman kalian buat nonton channel G11 Story. Terima kasih dan sampai jumpa di film selanjutnya.